Selamat datang kepada calon mempelai dan saudara-saudari terkasih. Terima kasih di dalam Tuhan yang menuntun dan membawa mempelai dan juga sekaligus seluruh keluarga mendampinginya dan masuk di gereja San Inigo ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Rako Hadi almarhum dan Ibu Pujiastuti almarhumah, beserta keluarga Bapak Fransiskus Asisi Sumanto dan Ibu Margareta Sri Wahyuni, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Yosef Danar Dana Widyasmoro dan Francisca Romana Yuliana. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu dari saudara-saudara dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Kepada Bapak dan Ibu, mendengarkah penyerahan dari wakil keluarga ini? Mendengarkah kata-kata penyerahan dari keluarga ini? Mendengar? Kalau belakang belum mendengar, silahkan diulangi. Tes, dicoba. Tes. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Prapto Hadi almarhum dan Ibu Pujiastuti almarhumah, beserta keluarga Bapak Fransiskus Asisi Sumanto dan Ibu Margareta Sri Wahyuni, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Yosef Danar Dana Widyasmoro dan Francisca Romana Yuliana. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Kepada Bapak yang mewakili keluarga, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan dengan gembira saya atas nama gereja menerima Yosef Danar Dana Widyasmoro dan Francisca Romana Yuliana dan memenuhi permohonan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama persiapkan hati kita mengawali perayaan Ekaristi peneguhan perkawinan pada siang ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya atas nama gereja menerima Yosef Danar Dana Widyasmoro dan Francisca Romana Yuliana
yang datang kemari dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan orang tua, saudara-saudari, dan pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai ini merupakan sakramen, tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang mereka bentuk bersama. Ini berarti bahwa Tuhan berkenan untuk mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Untuk itu marilah kita hening sejenak, menyadari kelemahan kekurangan kita dan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau berkenan menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga hamba-Mu Yosef Danardana Widiasmoro dan Francisca Romana Yuliana semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya sepanjang hidup mereka dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Roh Kudus dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dipersilahkan duduk dan kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku,
maka aku pun selamat dari para musuhku. Dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab sejak awal dunia Allah telah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan dari sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Dipersilahkan duduk. Mempelai yang berbahagia, Yosef Danardana Widiasmoro dan Francisca Romana Juliana yang berbahagia, yang di hadapan orang tua dan saudara-saudari memantapkan diri untuk mengawali
membangun panggilan hidup berkeluarga. Saya tekankan mengawali panggilan hidup berkeluarga. Dengan panggilan hidup berkeluarga itu ada arah yang jelas. Arah panggilan hidup berkeluarga itu secara rohani menjadikan keluarga, dalam hal ini suami istri, mendapatkan rahmat pengudus, terlebih karena perkawinan ini bersifat sakramen. Tadi dikatakan bahwa sakramen itu adalah tanda serta sarana untuk penyelamatan. Maka kedua mempelai yang hari ini siap di hadapan altar Tuhan, di hadapan orang tua dan saudara-saudari, mengawali untuk memijakkan kaki dalam peziarah hidup berkeluarga dengan tujuan yang jelas. Mas Danar, tujuan hidup berkeluarga yang dimaksud apa? Kalau belum bisa menjawab sendiri, silahkan rembugan dengan Mbak Yuliana. Tujuan hidup berkeluarga yang ingin saudara capai itu apa? Apa tujuan hidup berkeluarga menurut panjenengan sak keloron? Tujuan berkeluarga untuk bisa saling mengasihi, boleh ditambah, monggo Mbak Yuliana. Saling mengasihi dalam suka maupun duka. Ya, sudah cukup mantap Bapak Ibu, cukup yakin. Baik, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara yakin, ya sudah. Tetapi saya belum yakin. Karena apa? Hidup berkeluarga itu punya tujuan yang jelas untuk kesejahteraan, untuk keselamatan. Mewujudkan kasih, betul. Tetapi tujuan yang jelas adalah kesejahteraan dan keselamatan. Maka kalau keluarga itu tidak menggapai, tidak sampai pada kesejahteraan, tidak usah berkeluarga. Ini yang perlu harus dibangun sebagai orang beriman. Membangun keluarga, tujuan utamanya adalah sejahtera, selamat. Santo Ignatius dari Loyola dalam awal latihan rohani memberikan pengajaran kepada murid-muridnya apa tujuan manusia diciptakan. Santo Ignatius mengatakan bahwa tujuan manusia diciptakan supaya manusia bahagia dan selamat. Maka perkawinan itu pun mempunyai tujuan yang jelas supaya sejahtera, bahagia, selamat. Kalau misalnya Romo ditanya balik oleh mempelai misalnya, saya juga akan memberikan jawaban yang sama. Saya menjadi Romo itu karena apa? Karena ingin bahagia, ingin sejahtera, dan ingin selamat. Itu yang menjadi pokok. Maka ini juga untuk Bapak dan Ibu sekaligus menjadi bahan refleksi. Membangun hidup berkeluarga itu membangun kesejahteraan.
Kalau di dalam keluarga itu ada unsur yang mengganggu kesejahteraan, itu berarti ada sesuatu yang salah. Kalau dalam keluarga itu ada sesuatu yang menjadikan orang tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang tidak pas. Maka apapun yang harus diperjuangkan demi kesejahteraan, ya harus dilakukan. Kasih itu menjadi dasar. Kasih itu menjadi dasar, tetapi kasih yang menjadi dasar itu harus diwujudkan di dalam tindakan-tindakan yang mengekspresikan iman. Karena Paulus dalam pengajarannya juga berkaitan dengan manusia baru, sebagaimana diungkap dalam bacaan pertama tadi. Paulus mengingatkan kepada para pendengar, sekarang yang perlu adalah 3 hal, yakni kasih, pengharapan, dan kesejahteraan. Dan yang paling utama dari segalanya adalah kasih. Itu menjadi suatu kunci dalam membangun hidup berkeluarga. Maka saya sarankan bacaan pertama tadi baik nanti diulang di rumah, dibaca, direnungkan supaya ini menjadi nasihat untuk hidup berkeluarga. Jadi menjadi nasihat untuk hidup berkeluarga yang punya kekuatan biblis, punya kekuatan alkitabiah. Lalu kalau kita mencoba melihat Injil ini mau menunjukkan mengenai sifat perkawinan Katolik. Sifat perkawinan Katolik itu adalah monogami. Ini sifatnya monogami, bukan poliandri, bukan poligami, tetapi monogami, satu suami, satu istri. Dengan cara demikian hidup sebagai suami istri sehat. Sehat secara psikis, sehat secara fisik. Maka apa yang diungkapkan dalam bacaan Injil ini juga mesti diterjemahkan secara sederhana. Penerjemahan sederhananya adalah bahwa setiap orang yang membangun hidup berkeluarga itu menjadikan keduanya satu daging. Secara fisik memang tetap 2, tetapi secara rohani dan secara moral menjadi 1. Secara psikologis memang tetap memiliki sifatnya masing-masing, tetapi secara rohani harus menjadi 1. Karena perkawinan itu penyatuan atas dasar kasih, hal yang dapat jadi berbeda satu dengan yang lain, tetapi karena ada kasih maka menjadi 1 dan keduanya menggapai kesejahteraan. Itu yang sangat penting. Maka sadarlah bahwa pada kesempatan siang ini menjadi kesempatan untuk peneguhan hidup sebagai suami istri, peneguhan hidup di dalam kesatuan, penyatuan hidup dalam satu tujuan, yakni sejahtera dan selamat. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh saudara-saudari, oleh kerabat, oleh teman-teman, selamat berbahagia, itu dimaknai secara dalam. Jangan hanya sambil lalu, tetapi dimaknai secara dalam, karena ucapan itu sekaligus dalam hal ini menjadi harapan dan doa dari teman-teman saudara supaya saudara mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi salam yang singkat itu punya makna yang dalam, punya harapan yang dalam. Ben bekjo uripe,
biar sejahtera dan selamat. Kalau dikatakan juga, entah kalau itu pakai WA atau pakai kartu, selamat menempuh hidup baru. Hidup barunya yang ditempuh itu adalah hidup baru yang berkualitas. Bukan sekedar hidup baru, tapi hidup baru yang berkualitas. Kualitas hidup itu menjadi semakin tampak ketika keduanya dapat mengekspresikan kasih, keduanya dapat saling memberikan penghormatan, masing-masing memberikan pemuliaan pribadi. Kalau di dalam lingkup pendidikan, misalnya saya ambil contoh, Fakultas Pertanian itu ada bidang studi atau mata kuliah pemuliaan tanaman. Tanaman saja dimuliakan. Maksudnya apa? Dimuliakan itu artinya dihargai hidupnya dan juga dipiara hidupnya supaya menjadi berkat. Maka dalam keluarga, pemuliaan keluarga itu juga memelihara hidup berkeluarga supaya keluarga itu saling berbagi berkat dan semuanya mengalami kesejahteraan. Doa dan harapan dari orang tua itu sama. Semoga bahagia dan selamat. Harapan dari orang tua, wong sepuh sing kagungan pengangen-angen enggal kagungan wayah, menika sajatosipun mugi enggal nampi kabegjan. Mergo nek wis momong wayah kuwi atine seneng kuwi tegese begja. Maka ini yang nanti harus diberi arti. Setiap ucapan-ucapan sederhana itu berilah arti supaya menjadi kekuatan dalam hidup berkeluarga. Allah memberkati, Allah memberikan kekuatan, dan Allah menuntun panggilan hidup berkeluarga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Yosef Danardana Widyasmoro dan Francisca Romana Juliana yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam dan para saksi serta keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati, meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua berdiri dan menyatakan niat saudara. Dipersilahkan. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Kepada mempelai yang berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya sebagai pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Sekarang saudari dan saudara, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan hati calon mempelai ini di hadapan saudara sekalian, juga di hadapan para saksi, dan kami mohon untuk para saksi mendampingi mempelai berdua dengan berdiri. Yosef Danardana Widyasmoro, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati.
Bersediakah saudara mengasihi dan juga menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari Francisca Romana Juliana, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan ini, dan dengan gembira saya atas nama gereja menerima Yosef Danar Dana Widiasmoro dan Francisca Romana Juliana. Saya persilahkan calon mempelai berdiri berhadapan, kalau memungkinkan berjabat tangan, dan kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Kepada yang terhormat seluruh hadirin untuk berdiri memberikan kesaksian dan dukungan atas pengucapan janji setia dari kedua mempelai. Dipersilahkan. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, Yosef Danar memilih engkau, Francisca Romana, menjadi setia di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Francisca Romana Juliana, memilih engkau, Yosef Danar Dana Widiasmoro, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah pula menurut negara. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Kembali kepada para hadirin, dipersilahkan untuk duduk. Kepada mempelai tetap berdiri untuk melanjutkan ritus. Allah sumber kesetiaan, berkatilah sepasang cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yosef Danardana Widiasmoro, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan di dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi Yosef Danardana Widiasmoro dan juga Francisca Romana Juliana. Amin. Yosef dan Siska Romana, Anda telah mengalami kasih dari orang tua, telah didampingi, dididik, dikembangkan, diberi keterampilan, dan sekarang ingin membangun keluarga yang baru. Untuk itu saya persilahkan mempelai berdua menghadap orang tua, mengucapkan terima kasih dan mohon restu untuk kesejahteraan dalam membangun hidup berkeluarga. Selanjutnya akan diserahkan benda rohani oleh keluarga untuk anak yang baru saja meneguhkan perkawinan kudus. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan imam kami. Jadikanlah kitab suci ini
sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi imam Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian. Dan timbalah kekuatan dirinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa kalian putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupmu. Selanjutnya mempelai, para saksi, keluarga dipersilahkan duduk kembali. Saudara dan saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta kasih Yosef Danardana Widiasmoro dan Franciska Romana Juliana. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Semoga Tuhan selalu memberkati Yosef Danardana Widiasmoro dan Franciska Romana Juliana yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci dengan rahmat kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana juga memberkati Yosef Danardana Widiasmoro dan Franciska Romana Juliana agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga cinta kasih mereka Kau berkati dengan karunia yang melimpah, sehingga anak-anak yang Kau anugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hati orang tuanya. Dan semoga doa restu yang telah diberikan oleh orang tua, saudara dan seluruh sahabat dapat menguatkan mereka dalam menghadapi dan mengatasi tantangan hidup berumah tangga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan ada sesuatu yang mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan suci, dan kami mohon, perkenankanlah untuk mengabulkan doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu di dalam semangat cinta kasih, bahagia dan beroleh keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mereka sebagai suami istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian, misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dengan menguduskan dalam cinta kasih Kristus, Sang Pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau mempersatukannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji, memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, kita berdiri menyatukan pujian syukur kita dengan kidung Bapa Kami.
Saudari dan saudara terkasih, sekarang kita berdoa dengan rendah hati, kiranya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas mempelai yang telah menikah di dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun, setia seumur hidup, sejahtera dan selamat. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi persatuan. Dengan berkat-Mu, dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka, dan semoga mereka saling menyerahkan diri di dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka karena kehadiran keturunan yang diperkaya dan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersukacita atas kehadiran-Mu dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat beriman mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi yang berani, dan semoga mereka mencapai usia lanjut dan sejahtera, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang masuk dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita masuk ke dalam kehidupan abadi.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, syukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Semoga Ekaristi yang menjadi penyataan cinta kasih-Mu pada kami, memampukan kedua mempelai ini dan kami semua untuk membagikan cinta kepada sesama. Kepada mempelai ini Engkau persatukan di dalam ikatan suci, dan semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberikan kesaksian iman kepada sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Sampai akhirnya kami Kau satukan bersama di Kau, bersama orang-orang kudus-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dipersilahkan mempelai untuk berdoa, mohon perantaraan Bunda Maria, berkat Allah, berkat kesejahteraan. Setelah selesai doa, nanti kami serahkan kepada keluarga yang mewakili untuk memberikan sambutan. Setelah sambutan nanti penandatanganan naskah untuk nanti yang dipakai untuk permohonan untuk kecatatan sipil, dan selanjutnya berkat penutup. Dipersilahkan sekarang doa di hadapan Bunda Maria. Ya Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas pendampingan-Mu pada saat kami menerima rahmat sakramen perkawinan ini. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, kami sangat bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan yang saling kami terimakan pada hari ini. Kami mohon kepadamu, doakanlah dan dampingilah kami berdua dalam membangun dan menjalani hidup berkeluarga, agar senantiasa bertumbuh menuju cinta kasih sejati yang diajarkan Putramu, Yesus Kristus, saat menanggung dan menebus dosa-dosa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar iman akan Yesus Kristus senantiasa menyala dalam hidup kami dan anak-anak kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Bunda Maria, kami sangat bersyukur atas rahmat sakramen ini. Doakanlah kami kepada Putramu dan memohonkan kami rahmat darinya, agar kami saling setia dengan jujur dan tulus dalam membangun kehidupan keluarga kami, sebagaimana teladan Yesus Putramu, yang setia dalam menjalankan tugas perutusannya. Doakanlah kami selalu agar kelemahan yang ada di dalam diri kami masing-masing menjadikan kami semakin mencintai dan saling memberikan diri satu sama lain dengan jujur dan tulus, sehingga pribadi kami bertumbuh. Semoga semangat ini pun mengalir dalam diri anak-anak kami nantinya. Bunda Maria, doakanlah semua orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi perkawinan ini. Semoga melalui peristiwa ini perkawinan mereka semakin disegarkan, sehingga keluarga mereka senantiasa berada dalam suasana gembira dan penuh rahmat.
Bunda Maria, atas cintamu kepada kami, perkenankanlah Engkau menghantarkan pujian, syukur, dan permohonan kami ini kepada Allah Bapa di surga, agar cinta kasih Allah Bapa senantiasa menerangi hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepada Allah Bapa Maha Cinta atas terselenggaranya sakramen perkawinan ini dengan penuh rasa cinta dan segala kerendahan hati. Kami mewakili keluarga Bapak Prapto Hadi dan keluarga Bapak Fransiskus Asisi Sumanto mengucapkan terima kasih kepada Romo Bernardinus Saryanto Wiryaputra PR yang telah membimbing dan meneguhkan ikatan cinta kasih kami melalui pemberkatan perkawinan ini. Bapak Yohanes Bonakwinta, Anung Prayitno, dan Bapak Antonius Robik Indiatno Putro yang telah bersedia menjadi saksi dalam pernikahan ini. Paduan suara Deo Gracia Voice yang telah melantunkan pujian untuk mengiringi sakramen perkawinan ini. Segenap petugas liturgi sehingga perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik. Pada para keluarga dan sahabat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dengan sepenuh hati telah membantu dari persiapan sampai pelaksanaan upacara sakramen perkawinan ini. Seluruh umat yang hadir di gereja ini yang menghantar perjalanan hidup dan memberikan doa restu. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan naskah kanonik.
Sesaat lagi kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Saya sampaikan provisiat kepada Yosef dan juga Francisca Romana yang telah melangsungkan peneguhan perkawinan pada hari ini. Saya turut berdoa untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan keluarga yang saudara bentuk. Kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu dari kedua mempelai yang telah mengantar putra-putrinya untuk masuk ke dalam panggilan hidup berkeluarga secara mandiri. Hatur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih pula kepada kedua saksi yang memberikan kesaksian sah atas peneguhan perkawinan pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemazmur, kepada lektor, kepada dirigen, organis, dan singer yang menjadikan perayaan ini lebih hidup. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang berkenan hadir dalam peneguhan perkawinan ini. Sekarang kita mohon berkat Allah untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan keturunan. Semoga Sang Putra Allah Tunggal penuh kasih sayang membantu saudara sekalian dalam untung dan malang. Semoga Roh Kudus Allah selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati saudara. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini peneraman sakramen perkawinan sudah selesai. Mundurlah dalam